Shalom Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan teman-teman yang ada di rumah. Kita percaya Tuhan tidak dibatasi oleh cara, oleh waktu, oleh dimensi-dimensi manusia. Amin. Sehingga baik di tempat ini maupun di rumah semua akan dilawat Tuhan pada malam ini. Ya, boleh disiapkan slide saya, saudara-saudara. Terima kasih waktunya dan kita tetap di dalam satu tema yang sama, yaitu bagaimana kita berjalan bersama Tuhan lebih baik lagi. Berjalan bersama Tuhan lebih baik lagi. Nah, saudara, pada waktu saya masih kecil, saudara, masih kelas 4 gitu. Setiap kali saya melihat pesawat, saudara, boleh disiap. Pada waktu saya melihat pesawat, saya selalu berpikir begini, aduh pasti enak ini kalau naik pesawat. Setiap kali saya lihat pesawat melintas di atas saya, ada keinginan, pasti enak bisa melihat langit biru, bisa melihat hamparan awan yang seperti kapas, bahkan mungkin hari itu saya membayangkan pasti bisa melihat burung-burung di udara begitu. Kerinduan itu sampai terbawa ke dalam mimpi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, setelah beberapa kali naik pesawat, saudara, dari Batam ke Jakarta, dari Jakarta ke Batam, dan kemana saya dipercayakan naik pesawat, ternyata naik pesawat tidak selamanya enak, saudara-saudara. Setuju? Tidak selamanya naik pesawat itu menggembirakan hati. Tidak selamanya naik pesawat itu membuat hati sejahtera. Coba, begitu ada guncangan sedikit, apa reaksi tubuh saudara? Guncangan yang tidak wajar. Langsung cemas. Manusia roh yang biasa nggak pernah sepakat dengan manusia daging yang tidak pernah sepakat dengan manusia roh, hari itu sepakat untuk berdoa. Apalagi kalau melihat jendela, ada awan gelap, hujan, lalu kilat menyambar-nyambar. Saat itu menjadi saat paling khusyuk untuk berdoa. Saudara terpikir mau loncat? Tidak bisa, saudara, pasti ya sudah, semoga tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara, berjalan bersama Yesus ternyata juga sama. Tidak selamanya menyenangkan loh. Tidak selamanya membuat kita bersuka terus. Ada kalanya, coba diklik. Oke, terus. Ya, mari kita baca, saudara. Markus 10 ayat pasal 10 ayat 32 mengatakan seperti ini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Apa yang mereka rasakan? Mereka ikut Yesus loh. Yesus di depan, muridnya di belakang. Kalau muridnya di depan, Yesus di belakang, itu murid yang tidak baik. Yesus berjalan, muridnya di belakang, ada yang merasa cemas. Muridnya yang mengikuti dari belakang ada yang merasa takut. Padahal mereka juga berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Saudara tetap bersama Yesus. Saudara tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi hatimu rasanya tidak tenang. Hatimu kacau. Pernah saudara merasakan seperti itu? Lagu terakhir tadi sangat menginspirasi saudara. Biarlah kita menggenapi karya Tuhan. Saya percaya. Saya sangat yakin kita semua ingin hidup kita dipakai Tuhan. Kita percaya, saya sangat yakin bahwa saudara semua baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, rindu hidup kita menginspirasi banyak orang. Hidup kita tidak hanya diberkati, tetapi bagaimana hidup kita menginspirasi banyak orang dengan kehadiran kita. Tetapi masalahnya saudara-saudara, untuk sampai ke sana, kadang Tuhan mengizinkan jalan-jalan yang tidak mudah. Jalannya tidak selalu enak untuk ditapaki. Jalannya tidak selalu mulus. Jalannya tidak selalu rata. Ada kalanya Tuhan mengizinkan ujian-ujian. Ada seorang pengkhotbah, coba diklik, ada seorang pengkhotbah dari Amerika, ini penulis buku saudara. E.W. Tozer mengatakan seperti ini, Tuhan tidak pernah memakai seseorang dengan luar biasa sampai dia mengujinya juga dengan luar biasa. Sebelum dia mengujinya dengan luar biasa. Jadi Tuhan tidak akan pakai seseorang secara luar biasa sebelum dia memberikan ujian yang luar biasa juga. Hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Salah satu ujian itu adalah apa yang saya sebut di dalam tema kita, God disparity atau ketidaksesuaian Tuhan. Apa ini maksudnya?
Kalau kita cari terjemahan di Google itu lucu saudara. Tuhan yang berbeda. Tuhan yang mana ini yang berbeda? Tetapi malam ini saya mau mengajak saudara merenungkan. Bisa dilanjut, diklik. Ini tema kita. Ketidaksesuaian yang daripada Tuhan. Saya mau mengajak saudara merenungkan satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 13. Boleh diklik. Kita mau belajar dari seorang yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Seorang yang disebut sahabat Allah. Seorang yang dihargai oleh 3 agama besar, agama Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, menghormati orang ini. Di dalam Ibrani 11 ayat 13 mengatakan seperti ini. Dalam iman, mereka semua ini, perhatikan kalimatnya saudara. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ibrani 11 mendaftarkan nama pahlawan-pahlawan iman. Saudara boleh cek nanti di rumah. Semua itu orang-orang yang kita kenal sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tetapi ayat ini semacam kesimpulan. Di dalam iman mereka semua itu loh enggak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tidak sesuai dengan yang dikatakan Allah dengan yang mereka terima. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah dengan apa yang mereka dapatkan. Dan malam ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kehidupan Abraham. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham menemui apa yang kita sebut ketidaksesuaian di dalam hidupnya mengikuti Allah. Saudara tahu Abraham kisahnya, saudara bisa baca di Alkitab, tetapi salah satu janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan tanah kepada dia. Di dalam Kejadian 12 ayat 7, ayat 1 sampai 7, di sana dikatakan bahwa aku akan memberikan tanah ini kepada kamu dan kepada keturunanmu. Aku akan memberikan tanah ini yang kemudian di dalam Alkitab selanjutnya, di dalam kitab-kitab selanjutnya dikatakan itu sebagai tanah perjanjian. Tanah yang melimpah susu dan madunya. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Itu janjinya Allah kepada Abraham. Waktu Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, lalu Abraham boyongan ke Haran dan kemudian dia mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah. Tetapi walaupun jalannya tidak jelas, Abraham tetap mengikuti Allah dan Abraham percaya Tuhan akan berikan tanah kepada dia. Tetapi saudara-saudara bisa melihat di Alkitab. Sampai Abraham lanjut usia, jangankan sebuah negeri, kota saja tidak diberikan. Jangankan sebuah kota, kampung saja tidak dia dapatkan. Jangankan sebuah kampung, untuk memakamkan istrinya dia nggak punya tanah. Di mana Tuhan janjimu? Itu kalau kita boleh bertanya. Katanya engkau akan memberikan tanah kepadaku. Katanya engkau akan memberikan negeri kepadaku. Tapi ini hanya untuk menguburkan istriku saja. Aku mesti beli tanah dari orang lain. Abraham menemui apa yang disebut ketidaksesuaian di dalam perjalanannya mengiring Tuhan. Nah mungkin di dalam hidup kita juga sama saudara. Sampai hari ini kita seperti kok tidak sesuai ya. Yang saya doakan dengan yang saya terima kok tidak sesuai. Yang saya inginkan dengan yang terjadi kok tidak nyambung. Ada yang tidak sesuai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun kenyataan seperti itu dihadapi oleh Abraham, Alkitab menunjukkan kepada kita, Abraham tidak mundur. Amin. Abraham tidak surut hati untuk mengikuti Allah. Abraham tidak menyerah untuk berjalan mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya. Seluruh keluarganya tetap diajak, ayo kita mempercayai Allah dan kita tetap berjalan maju ke depan. Inilah yang saya lihat iman atau ujian iman yang dihadapi Abraham. Ada satu pernyataan sangat memberkati saya pernah pasang di status saya. Bisa diklik coba lagi. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Ujian iman terbesar adalah ketika engkau, saudara dan saya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ujian iman itu yang sesungguhnya adalah ketika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau doakan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan. Ketika semua itu tidak sesuai, engkau masih berkata, thank you God, terima kasih Tuhan. Itulah ujian iman.
Itulah yang dikehendaki dan saya lihat di dalam diri Abraham. Apa yang saudara hadapi hari ini? Ketidaksesuaian apa? Yang sebenarnya Tuhan kok begini sih? Saudara tahulah tanpa saya bercerita panjang lebar. Waktu istri saya divonis kanker, saudara, itu bulan September itu sudah mulai dikasih tahu. Kayak ini diduga ada seperti ini. Lalu ya saudara pasti tahu apa yang saya lakukan. Saya berdoa, saya cerita sama Pak Jun. Saya berdoa, Tuhan lakukan mujizat-Mu Tuhan. Kalau kanker ini nggak perlu dioperasi, pasti mujizat ini akan tersebar kemana-mana. Dan ini bisa menjadi kesaksian. Saya berdoa sepanjang hari di mana ada waktu kosong. Tuhan tolong nyatakan. Saya melayani, sebelum di Batam saya ada di Jakarta, saya melayani, mendoakan orang itu sembuh. Sekarang saya mendoakan istri saya, kok nggak sembuh-sembuh? Saya berdoa, Tuhan di mana mujizat-Mu? Tapi itu ya terus terjadi, vonis operasi tetap saja terjadi. Lalu saya coba menghibur diri, dikasih kabar, nanti kemo ya, kemonya di Batam sebanyak 6 kali. Saya berdoa, saya sama Pak John berdoa, kalau bisa tidak kemo. Tanya, masih ada Pak John, tidak kemo. Ternyata juga masih kemo, saudara-saudara. Lalu saya menghibur diri, setelah ini ke Jakarta ya, ada radiasi 25 radiasi luar dan 3 radiasi dalam. Hari itu saya coba mulai mengubah cara saya memaknai peristiwa ini. Tuhan, tunjukkan kepada saya, sampai saya bilang gini, waktu saya bilang sama teman-teman, saya hanya ingin bahwa peristiwa ini tidak menguap begitu saja. Kalau Tuhan menghendaki, saya ingin peristiwa ini tidak menguap begitu saja. Dan nyatanya itu namanya radiasi juga terjadi. Saudara saksinya di tempat ini. Saya kalau dari kacamata manusia, saya berhadapan dengan apa yang disebut ketidaksesuaian. Kalau dari kacamata manusia saya menghadapi doa saya tidak ada yang dijawab sekalipun. Kalau dari persepsi manusia. Tetapi saudara, kalau saya ceritakan apa yang terjadi sepanjang itu saudara, rasa-rasanya kesaksian itu menjadi lebih powerful. Ketika di Darmais pertama itu kita seperti orang yang nggak ngerti. Ini mesti ngapain ini? Ini rumah sakit segede gini, kita mesti ngapain ini? Tapi hari berikutnya kita malah bisa menolong orang, ngobrol, saling menguatkan. Ini ada satu teman khusus di Batam, orang Muslim, saudara. Masih kontak sampai sekarang. Saya masih ingat waktu masuk di rumah sakit di Batam, saya melihat orang itu persis seperti waktu pertama kali kami mengantar Hana pertama kali untuk nginap di rawat inap. Putus asa, seperti nggak tahu apa yang terjadi. Tapi hari itu karena kami sudah melewati, saudara. Saya bilang, Pak, baru pertama rawat inap sini ya. Iya, mereka cerita putus asa. Saya bilang, sudah jalani saja. Saudara, apa yang saudara hadapi sekarang? Apa yang saudara lihat kok gak sesuai ya? Apa yang menjadi hal yang membuat saudara, Tuhan kok tidak nyambung? Kok tidak sesuai? Apa yang saya harapkan dengan apa yang terjadi? Apa yang saya doakan dengan apa yang saya terima? Kok tidak ada korelasinya? Kok tidak nyambung? Tapi malam ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti jejak Abraham. Amin. Meskipun dalam perjalanannya bersama Allah menemui ketidaksesuaian, Abraham tetap percaya kepada Allah. Di ayat 16, saudara, kalau di kitab Kejadian di Ibrani tadi, meskipun mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, tapi mereka mendapatkan apa yang disebut tanah air sorgawi. Saudara, saya merenungkan begini, bahwa meskipun kita sedang menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak sesuai, saya berdoa supaya saudara tidak menyerah. Supaya saudara tidak kapok ikut Tuhan. Karena saudara akan dibawa ke dalam dimensi yang lebih dalam. Waktu Lazarus sakit, muridnya bilang, Guru, ayo kunjungan. Tapi Yesus bilang apa? Itu sakitnya mah biasa, gak akan bawa kematian. Setelah mati, Yesus bilang, ayo sekarang kita datang. Dari kaca manusia itu sudah terlambat.
Tetapi saya melihat kadang Tuhan mengajar kita dengan ketidaksesuaian agar kita masuk di dalam dimensi kerohanian yang lebih dalam. Dan itu yang saya lihat dalam diri Abraham. Saya akan tutup saudara dengan sebuah cerita, ada sebuah kisah nyata, boleh diklik? Boleh diklik? Oke, ya. Ada seorang saudara yang bernama William Whiting Borden. Dia lahir dari keluarga yang sangat kaya, keluarga yang memiliki usaha produksi susu bubuk begitu ya. Lalu kemudian ketika dia lulus SMA, dia dapat hadiah liburan. Dia dapat hadiah liburan ke Asia dan ke Timur Tengah. Dia didampingi oleh seorang veteran misionari. Dia datang mengunjungi liburan di daerah Asia dan Timur Tengah. Nah, ketika liburan itulah, ketika mengunjungi Asia itulah, Tuhan mengetuk hatinya. Tuhan memanggil dia. Ada panggilan Abraham yang berbisik di dalam batin Borden agar meninggalkan kenyamanannya dan menjadi utusan Injil atau misionaris. Lalu setelah dia melanjut kuliah di Yale University, sebuah universitas sangat elit, lulus dengan nilai yang bagus, yang menjanjikan pekerjaan dan karir yang gemilang. Namun panggilannya tidak tergoyahkan. Dia tetap mengikuti panggilan Allah untuk menjangkau komunitas muslim di China. Lalu ia mendaftarkan diri di sekolah Alkitab Princeton Theological Seminary untuk dipersiapkan. Saudara yang terkasih, setelah itu akhirnya setelah lulus, setelah selesai bulan Desember 1915, dia pergi dari Amerika Serikat menuju China. Tetapi sebelum sampai di China, dia mampir di Mesir untuk belajar bahasa Arab. Karena ini akan melayani komunitas muslim, mesti memperlengkapi dengan bahasa Arab. Dia pergi ke Kairo di Mesir, tinggal di situ beberapa waktu. Tetapi saudara, ketika dia sedang belajar di sana, ketika dia sedang mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh menjadi utusan Injil, dia ketahuan pada tanggal 21 Maret 1913 ada penyakit radang selaput otak di dalam dirinya. Dan akhirnya 19 hari kemudian membuat Borden wafat dan dikuburkan di Kairo, di Mesir. Saudara, boleh diklik? Seorang menemukan kata-kata yang indah di bagian Alkitab milik Borden. Dikatakan no reserve, no retreat, no regrets. No reserve, tidak ada yang dapat menghalangi. Diprediksi atau orang menduga bahwa ini ditulis ketika ada panggilan untuk keluar dari zona nyaman kepada menjadi utusan Injil. Dan dia berkata, tidak ada yang menghalangi, aku akan tetap menjadi utusan Injil. Kemudian kata kedua, no retreat, tidak ada kata mundur. Ini diduga ketika ayahnya marah dan mengancam kalau kamu tetap menjadi utusan Injil, tidak usah ikut mendapat bagian dalam pabrik yang dimiliki keluarganya. Dan dia tidak mundur. Dan yang ketiga no regrets. Tidak ada kata menyesal. Ditulis beberapa saat sebelum Borden wafat. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari kacamata orang awam seperti kita mungkin bilang begini, waduh ini mah sia-sia. Aduh ini mah gak ada gunanya, sayang ya anak yang pintar, anak yang cerdas, kaya, namun mati muda. Matinya waktu menggenapi panggilan Allah yang dia yakini Allah memanggil dirinya. Ketika dia berusaha menghidupi panggilannya, lah kok malah mati. Dari kacamata kita mungkin semuanya sia-sia. Mungkin semuanya tidak ada artinya. Tapi hari ini, malam ini kita belajar, saudara. Kita belajar bahwa di balik situasi yang sulit sekalipun, jika direspon dengan benar, ujung-ujungnya sesuatu yang lebih indah. Ini yang sering kita sebut blessing in disguise, seperti itu, saudara. Borden boleh mati di Kairo. Borden boleh tidak menginjakkan di tanah China. Borden tidak jadi melayani komunitas muslim di China. Namun riwayat hidupnya telah menginspirasi begitu banyak orang muda. Ribuan, ratusan orang muda setelah dia wafat terpanggil untuk mengikuti jejaknya menjadi utusan Injil di bidangnya masing-masing.
Hidup Borden menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman musik boleh maju ke depan. Kiranya ketika kita menghadapi ujian ketidaksesuaian ini, kita tidak menyerah. Amin. Ketika kita menghadapi ujian ketidaksesuaian ini, kita tidak gentar menjalaninya. Amin. Kita tidak mundur menapakinya. Amin. Karena kita akan berkata seperti Borden berkata, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata untuk berjalan kembali pulang. Karena satu saat ketika kita terus maju, kita juga akan berkata seperti dia. Tidak ada kata menyesal mengikut Yesus. Amin.